kelihatan anak-anak cerah-cerah semua ya. Sudah sarapan kah ini? Sudah, Pak Guru. Wih, oke. Pak Mulyarte sudah sarapan, Mulyarte? Sudah, Pak. Iya, sudah. Nah, anak-anak gimana kabarnya semua? Apakah anak-anak sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Siap ya mengikuti materi pelajaran hari ini? Sudah siap kan? Sudah, Pak. Peralatan yang Bapak suruh kemarin sudah disiapkan di bawah. Sudah, saya Garis. Wow, kok lupa? Makanya jangan main game aja, Gusti Ayu ya. Jangan main game aja. Main game, Pak. Bohong. Bapak udah lihat kok orang tua Gusti Ayu yang bilang bahwa anaknya sering main game terus. Bu, enggak, Pak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, nah, siapa yang mau memimpin doa? Coba Mulyarte pemimpin doa teman-temannya. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagus. Nah, tadi kan kita sudah secara bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan upacara. Nah, sekarang untuk di kelas Niki, coba anak-anak, siapa yang mau memimpin untuk melakukan tepuk PPK? Ayo. Saya, Pak. Iya, bagus, Meyani. Sekarang coba anak, Meyani pimpin melakukan PPK. Oke, teman-teman, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, ya, terus mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus. Bagus Meyani ya. Tepuk tangan dulu buat Meyani. Dah. Nah, sekarang coba anak-anak duduk dulu dengan baik. Perhatikan coba di ruangan kelas ini. Coba anak-anak lihat di ruangan kelas ini. Nah, benda-benda apa saja yang anak-anak lihat? Siapa yang mau menyebutkan? Coba Mas Bayu. Saya, Pak. Jam dinding. Oh, jam dinding, bagus. Apalagi? Parniti, coba. Tulis. Bangku, Pak. Oh, bangku. Ropi, coba apa itu? Gambar presiden, Pak. Oh iya. Gusti Ayu, apa yang sudah kamu lihat? Papan tulis, Pak. Oh, papan tulis. Aryawan? Apa yang Lemari, sudah kamu Pak. lihat? Lemari. Oh, lemari. Iya, bagus. Nah, dari benda-benda tadi yang ada di di lingkungan kelas kita. Nah, siapa yang bisa menyebutkan atau membedakan seperti lemari, ada buku tulis, letak bedanya di mana? Maksud? Dari bentuknya, Pak. Oh, dari kalau jam bentuknya. dinding bentuknya Ya. lingkaran. Oh iya. Kalau papan bagus. tulis bentuknya persegi panjang. Iya. Terus yang lain, siapa lagi yang bisa membedakan benda-benda yang anak-anak sebutkan tadi? Misalkan dari ukurannya. Kalau lemari kita bandingkan dengan buku tulis, dari segi ukurannya Lebih besar lebih besar yang mana? lemari. Lebih besar lemari, Pak. Lemari. Ya, terus kalau kita bandingkan pulpen misalkan dengan buku tulis, lebih berat yang mana? Buku Lebih berat tulis. buku tulis, Pak. Oh, buku tulis, bagus. Berarti anak-anak sudah pintar semua, ya. Nah, selain di kelas ini, nah, coba kita perhatikan di lingkungan sekolah kita. Ya, di lingkungan sekolah kita, adakah benda-benda lain yang sudah anak-anak sebutkan tadi di kelas? Benda apa saja yang sudah anak-anak sebutkan tadi di kelas yang ada
di lingkungan sekolah kita selain benda-benda yang anak-anak sebutkan tadi di kelas? Sepeda motor, Pak. Oh, ada sepeda motor. Apalagi? Pohon, sampah, Pak. Hah? Bak sampah, Pak. Oh ya, bak sampah. Apalagi? Banyak Ada pohon, sapu. Pak. Oh, ada pohon. Terus apa lagi? Ada mobil, Pak. Oh, mobil. ada wastafel, Pak. Oh iya, ada wastafel. Terus ada pohon. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan di pohon itu. Ada nggak bunganya? Berbunga ada pohon itu? Ada yang berbunga, ada yang enggak, Pak. Pohon ada yang mangga, berbunga, ada yang enggak. Nah, biasanya kalau di bunga pohon mangga, anak-anak dapat lihat hewan enggak di sana? Ada, Pak. Di mana? Lebah, Pak. Lebah. Cari Oh, mangga. Hewan apa saja yang hinggap di pohon kelapa, di pohon mangga itu? Lebah, Pak. Lebah, Pak. Oh, lebah. Burung, Pak. Burung. Apa? Pak. Burung, ya. Kupu-kupu ada? Ada. Ada, Ya, Pak, kupu-kupu. Nah, dari benda yang anak-anak sebutkan tadi, kan ada lemari, terus kalau di lingkungan sekitar sekolah kita, kan anak-anak lihat apa namanya, hewan-hewan yang di pohon tersebut. Nah, tahu enggak bedanya? Sekarang coba anak-anak sebutkan beda dari benda yang anak-anak sebutkan di kelas dengan hewan yang ada di lingkungan sekolah kita. Ada benda mati, ada benda hidup, Pak. Oh iya, ada benda mati, ada benda hidup. Oke, ada benda mati dan ada benda hidup. Nah, seperti yang anak-anak sebutkan tadi, coba yang lain. Jangan Aryawan aja yang jawab ya. Ropi kok diam aja dari tadi. Oke. Nah, coba Ropi sebutkan apa bedanya buku dengan apa namanya, hewan kupu-kupu itu? Dari mana bedanya? Oh, bentuknya beda. Bentuknya. Terus apanya yang beda dari bentuknya? Warnanya lagi. Oh, warnanya beda. Terus yang lain? Saya, Pak Guru. Beratnya, Pak. Oke, Wahyuni gimana? Apa? Kalau buku benda tidak hidup, kalau kupu-kupu benda hidup, Pak Guru. Wih, pinter ya. Kalau buku termasuk benda tidak hidup. Terus kalau kupu-kupu benda apa? Benda hidup. Ya, bagus. Nah, selain kupu-kupu, benda hidup yang lain, siapa bisa menyebutkan contoh-contoh benda hidup? Tumbuhan, Pak Guru. Manusia, Apa? Pak. Oh, manusia, tumbuhan, apalagi Hewan, Pak Guru. Hewan. Hewan. Terus Tumbuhan. Bagus. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan tampilkan untuk siapa yang bisa membacakan dengan keras dan jelas. Oke. Nah, coba sekarang siapa yang mau membaca teks yang berjudul benda-benda di sekitar kita? Guru. Saya, Pak Guru. Oke, Gusti Ayu coba. Kita ini ya dengan keras. Nanti teman-teman yang lain, anak-anak yang lain simak dengan baik. Nah, dari bacaan ini Bapak akan berikan pertanyaan sesuai dengan isi bacaan ini. Oke. Ayo anak-anak. Iya, Pak. Yuk. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda?
Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak dapat, maaf Pak, cahaya dan panas tidak menempati. Iya, bagus. Nah, tepuk tangan dulu buat Gusti Ayu. Teman-teman yang lain. Ya. Ada yang mencoba lagi yang mau membaca? Yang cowok dulu, yang putra. Siapa yang mau membaca ke depan kelas? Ayo. Coba Mulyarte baju ke depan. Baca teks ini dengan keras dan benar. Ya, Pak. Lagi baca, Pak ya? Oke, lagi baca. Biar lebih jelas. Benda manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara timbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, Dapat. bagus. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Mulyarte. Nah. Oke. Nah, dari teks yang sudah dibaca oleh teman anak-anak, sekarang Bapak tanya dulu, nggih. Apakah benda itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya Pak Guru, Oke, coba. Siapa? saya Pak Guru. Saya Pak, Ya, coba. Ya, yuk. benda itu bisa disentuh Pak. Benda itu bisa ya, coba siswan Deni. Apa itu benda? Siswan Dewi, Pak. Kenapa Oh, salah siswan. aja panggilnya? Siswan Dewi ya Benda itu mempunyai massa, Pak. massa. Ya, benda itu mempunyai massa. Bagus. Terus Mulyarte, apa itu benda? Aduh, sinyalnya deh. Bagus. Nah, apakah benda memiliki berat? Iya Pak, ada yang berat, ada yang enggak Pak. Iya. Nah, dari penyampaian anak-anak semua itu sudah semuanya benar. Oke. Benda itu adalah seperti yang anak-anak suka adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, jadi benda ini menempati ruang dan mempunyai massa. Massa sama dengan berat, ya. Terus massa itu dapat diukur dengan cara ditimbang, ya. Dengan cara timbang. Nah, terus manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk benda hidup. Nah, kalau kita bedakan, ada benda mati dan ada benda hidup. Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda hidup. Kenapa bisa disebut dengan benda hidup? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Kenapa hewan disebut benda hidup atau makhluk hidup? Bernapas Bu. Karena dia bisa berbicara, Pak. Karena bisa bergerak. Karena Iya. dia bisa tumbuh, Pak. Oh, Membutuhkan makan Pak. Bisa berkembang Berkembang biak, Pak. Pak. bisa berkembang biak, bagus. Bisa Wah. tumbuh, Pak. Bisa tumbuh, bagus. Apa Makan lagi dan bisa? minum juga seperti manusia. Ya, butuh makan dan minum juga seperti manusia. Nah, sekarang butuh makan dan minum. Nah, minum biasanya hewan atau manusia minum apa? Air Pak. Oh, Air, Pak. Minum susu Kopi, Pak. Pak. Kalau- Kopi. Apa? Oh, kopi. Wih, wah, Kopi. hewan kok kayak anak orang tua ya. Anak-anak udah minum kopi. Biar nggak Ya, ngantuk ya. saat belajar, Pak. Ya, makanya jangan bergadang aja. Dari tadi kita lihat Aryawan kok bengong, uap-uap aja dari tadi.
Ya, jangan bercanda. Nah, air, manusia membutuhkan air. Nah, siapa yang bisa menjawab? Air itu termasuk benda apa? Nah, seperti yang anak tadi sebutkan, kan ada buku, itu termasuk benda padat. Nah, air sekarang. Air itu termasuk benda apa? Ayo. Benda cair, Pak Benda Guru. cair, Pak Guru. Oh, benda cair. Nah, selain air, siapa yang bisa menyebutkan contoh benda cair? Minyak goreng, Minyak Pak. Pak Guru. Minyak goreng, Kecap, Pak, oli, kecap. Saya suka kecap. kecap. Nah, benda cair yang anak sebutkan tadi semuanya sudah bagus-bagus nih. Berarti udah pinter-pinter anak semua nih. Nah, terus seperti contoh yang anak sebutkan tadi. Kenapa manusia disebut makhluk hidup? Ada yang bilang tadi siapa itu? Bu Parniti. Itu menyebutkan manusia perlu bernafas. Apa itu bernafas? Terus manusia kalau bernafas dia mau siapa yang bisa Darah, Pak menjawab? Guru. Pak Guru. Oh, udara. Oksigen. Oksigen, bagus. Hewan itu bernafas memerlukan udara atau oksigen. Nah, oksigen itu termasuk benda gas, ya. Oksigen itu termasuk benda gas. Nah, Nana pernah nggak bermain balon? Tahu Nana balon? Tahu, Pak. Pernah, Pak Guru. Iya, bagus. Nah, balon yang anak-anak mainkan, biasanya di dalam balon tersebut terkandung apa? Kenapa Gas, di Pak balon? Guru. Iya, gas. Angin Pak Guru. Ada udara kan? Karena ada udara, ya bagus. Nah, udara yang anak sebutkan tadi itu termasuk benda gas, ya. Baik, siapa yang bisa menyebutkan lagi? Tadi kan Bapak sudah jelaskan apa itu jenis-jenis benda. Nih, ada benda padat, benda apa lagi? Cair, Benda cair, dan yang terakhir benda gas. Gas. Oke. Coba sekarang lihat di depan kelas di LCD-nya. Coba anak-anak sebutkan ini. Ada berilah tanda centang pada gambar yang termasuk benda dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan benda. Nah, coba anak-anak lihat. Nah, ini gambar apa anak-anak yang pertama? Api unggun, Pak Guru. Ya, Api, api Pak. unggun. Api unggun itu termasuk benda apa tidak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Api unggun itu termasuk benda apa tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak Guru. Loh, kok dibilang sih? Ya, yang lain. Kayunya termasuk benda, Pak. Oh, kayunya termasuk benda. Terus kalau apinya? Apinya bukan Pak. Apinya tidak. Ya, Apinya bukan. Lalu apinya itu termasuk apa? energi, Pak. Hah? Apinya termasuk apa? Energi. Termasuk energi. Yang lain? Ada lagi yang bisa punya pendapat yang lain? Bukan benda, Pak. Lalu apinya termasuk Bukan benda karena tidak memiliki massa Pak dan tidak menempati ruang. iya, bagus. Nah, terus api ini biasanya menghasilkan apa? Kalau kita membuat api unggun, tujuannya untuk apa? Menghangatkan Menghangatkan badan panas. Pak. Menghangatkan, panas, Pak. menghasilkan Menghangatkan panas. tubuh. Terus selain menghasilkan panas, biasanya api Menghangatkan Cahaya. menghasilkan Menghasilkan Cahaya. asap, Pak. menghasilkan Pak. cahaya, bagus. Nah, terus cahaya itu termasuk benda apa tidak? Tidak Pak. Energi. Energi, Pak. Ya, termasuk energi, Energi. bagus. Pinter. Yang kedua, coba lihat, perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar apa, Nana? Gambar air, Air. Pak. Gambar air. Nah, air ini termasuk benda apa bukan? Benda, Benda. Tidak Pak. Tadi dibilang benda Benda cair, apa, Pak. Nana? Iya, Benda benda cair. cair. Pinter.
Nih gambar yang ketiga, coba lihat. Nah, gambar apa ini? Ember. Ember. Ember termasuk apa? Tuh, Pak. Benda. Benda Termasuk padat. Benda padat, Pak. benda padat, pinter. Nah, terus gambar yang keempat, coba lihat. Nah, itu ada, ibaratnya itu adalah musik, suara musik. Nah, suara musik ini termasuk benda apa tidak? Tidak, Pak. Energi Hah? itu Pak. Oh, Energi. energi suara. Pinter. Terus yang gambar selanjutnya, yang kelima. Nah, ini orang yang sedang ngapain? Nyenter, Pak. Oh, nyenter. Nyalakan Jadi, senter. menyalakan senter. Nah, senter itu menghasilkan apa? Cahaya. Pak. Menghasilkan cahaya. Nah, cahaya ini termasuk benda apa tidak? Tidak. Tidak. Terus gambar selanjutnya ada telepon genggam atau HP. Nah, HP ini termasuk benda apa tidak? Benda, Pak. Benda, bagus. Nah, terus yang gambar yang ketujuh. Nah, ini gambar apa? Gelembung Nah. sabun. Gelembung sabun. Mainan, tuh, Pak. Mainan. Iya, mainan. Gelembung sabunnya termasuk benda apa tidak? Tidak. Tidak. Termasuk benda apa tidak? Tidak, Pak Guru. Termasuk. Siapa yang bilang tidak? Menurut Ah, saya iya. benda itu Pak, benda Pak. Soalnya kalau Iya. dia dipegang kan hilang, Pak. Ya, bentar Bapak jelaskan. Nih, gelembung sabun ini termasuk benda, ya. Tapi, Kok gitu, Pak? ya, karena gelembung sabun itu kan menempati ruang. Terus di dalamnya ada gas atau ada benda gas. Oleh karena itu, gelembung sabun ini bentuknya bulat. Walaupun gelembung sabun ini benda tidak tidak awet, cepat hilang. Oke. Ya. Nah, terus yang selanjutnya ada gambar Balon warna-warni, Pak. balon warna-warni. Nah, balon ini termasuk benda apa tidak? Benda. Pak. Masuk benda, Pak. Iya, termasuk benda. Nah, itu jadi anak-anak sudah tahu yang mana namanya benda, yang mana bukan benda. Ada pertanyaan sampai di sini dulu, anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, kalau gitu Bapak lanjutkan lagi nih. Nah, sekarang coba lihat. Benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisik benda antara lain ukuran, bentuk, dan warna. Nah, ukuran benda itu beraneka ragam. Ya, mulai dari ukurannya yang kecil, sedang, dan bahkan juga ada ukuran benda yang Besar. besar. Bagus. Itu yang kedua, bentuk benda. Nah, bentuk benda itu juga beraneka ragam. Ya, coba sebutkan. Seperti bola, bentuknya bagaimana? Bulat. 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 Nah, terus kalau ini jam dinding, jam ini bentuknya bagaimana? Tiga Pak. Tidak, Pak. Oh, segitiga. Terus kalau apa namanya ini? Kubus Pak. Pak. Rubik, ya. Nah, rubik ini bentuknya bagaimana? Kotak, Pak. Berbentuk kotak, ya. Terus yang terakhir, warna benda juga beraneka ragam, ya. Ada seperti gambar yang Bapak tampilkan ini. Misalkan pisang itu berwarna apa, Nana? Kuning. Kuning. Daun. Daun ini berwarna apa? Hijau. Hijau, pinter. Terus ini apa? Gambar apa? Ada topi. Topi. Gambar topi. Gambar topi ini berwarna Biru. biru. Oke. Nah, itulah yang termasuk sifat
fisik, kalau kita lihat sifat fisik benda itu dapat dibedakan menjadi ukuran benda, bentuk benda, dan warna. Ya. Nah, ada pertanyaan anak-anak semua? Tidak, Pak Tidak, Guru. Tidak. Nah, untuk itu sekarang Bapak lanjutkan ya. Dari benda yang anak-anak sebutkan tadi, kan banyak sekali ragam benda yang anak-anak sebutkan, mulai dari benda yang ada di lingkungan sekitar kelas kita, ada benda-benda yang anak-anak sebutkan di lingkungan sekolah dan sebagainya. Nah, benda itu dapat kita ukur, terutama dalam hal panjangnya. Nah, seperti contoh, anak-anak sudah menyiapkan penggaris, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah bawa penggaris? Ya. Sudah, Pak Guru. Penggaris yang anak-anak siapkan, sebentar kita akan belajar untuk mengukur panjang buku yang anak-anak bawa. Nah, mengukur panjang buku itu menggunakan penggaris. Nah, selain alat ukur penggaris, banyak ada alat ukur yang lain. Nah, seperti contoh, coba anak-anak lihat gambarnya yang ada di LCD di depan kelas. Nah, gambar yang ini gambarnya disebut dengan metlin. Nah, biasanya anak-anak tahu nggak benda ini untuk mengukur apa? Ukur baju, Pak, kalau ada penjahit. Iya, biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain. Nah, terus yang kedua, ini alat ukur apa namanya ini? Garis, Pak. Oh, penggaris. Ya, penggaris yang seperti anak-anak bawa itu kita gunakan atau kita manfaatkan untuk mengukur panjang buku. Itu yang ketiga, ada gambar meteran. Ya, ini biasanya digunakan oleh siapa? Tukang bangunan, Pak Guru. Biasanya tukang bangunan, siapa lagi tukang kayu, itu biasanya menggunakan alat ukur meteran. Ya, itu yang terakhir, ada alat ukur apa ini? Alat ukur panjang apa? Ini biasanya digunakan oleh atau untuk mengukur luas tanah. Ya, panjang tanah itu biasanya menggunakan alat ukur ini. Anak kan sudah mempersiapkan penggaris. Coba sekarang ukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, contoh ini apa, gambar apa ini? Penghapus. Ya. Penghapus. Ya. Kalau mengukur benda biasanya dimulai dari di penggaris itu kan anak-anak ada angka 0. Ya, nanti di ujung benda yang akan anak-anak ukur itu harus dimulai dari angka 0. Ya, seperti contoh yang gambar pertama. Siapa yang bisa menyebutkan berapa panjang penghapus ini? Berapa sentimeter panjang penghapus ini? 4, Pak. 4, Pak. 4 4 sentimeter, Pak. Iya, 4 cm. Bagus. Itu yang kedua, coba ada gambar pensil. Berapa panjang gambar pensil ini? 8, cm, Pak. 8 cm. 8 cm. Yang ketiga ada gambar pulpen. Nah, gambar pulpen ini berapa panjangnya? 10 centimeter, Pak. 10 cm. Terus yang keempat, ada gambar apa? Spidol, Pak. Gambar spidol. Berapa panjangnya gambar spidol ini? 11 cm, Pak. 11 cm. Ya, bagus. Ngerti, Pak Guru. Ngerti anak-anak? Iya, betul. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Dari yang pertama, yuk. Siapa yang sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Yuk. Pertama, tentang benda dan bukan benda, Pak. Apa, anak-anak? Coba Wahyuni dulu. Apa yang sudah Wahyuni pelajari untuk hari ini? Benda padat. Kemudian makhluk hidup. Terus. Kemudian
bentuk-bentuk benda. Bentuk-bentuk benda, ya. Terus kalau Meyani, apa yang sudah Meyani pelajari hari ini? Tadi ada yang bendanya cair, ada yang padat, itu Pak. Oh iya. Terus sudah mengertikah anak-anak untuk materi hari ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak Pak, sudah mengerti. Tidak, Pak Guru. Hah? Ada pertanyaan Pak? Enggak? Tidak, sudah mengerti semua? Tidak, Pak. Sudah mengerti Pak. Sudah, Pak. Bagus. Bagus. Nah, untuk ingat ya, LKPD yang sudah Bapak bagikan barusan, ingat nanti hari itu ingat pakai prokes untuk datang ke sekolah. Nanti yang nganter suruh tunggu di depan sekolah. Anak sendiri aja masuk ke sekolah nih. Tadi Bapak kumpulkan LKPD yang Bapak berikan hari ini. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak sudah mengerti. Untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Tadi anak-anak membuka pelajaran sudah mengawali dengan doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita harus mengakhiri juga dengan doa. Ya, coba Robi pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Baik Pak Guru. Mari teman-teman kita berdoa dahulu sebelum mengakhiri pelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, satu lagi anak-anak, pulangnya hari ini hati-hati di jalan, jangan bermain di jalan langsung pulang, tidak boleh kemana-mana lagi. Ya, semoga anak-anak selamat sampai rumah. Yuk. Selamat siang anak-anak. Dadah. Ya, selamat siang Pak Guru.